Marilah kita melanjutkan tragedi yang terjadi di Taman Eden bagian yang kedua ini. Kita telah melihat betapa indahnya kejadian, tetapi masuklah tragedi karena datang si ular ke Taman Eden itu jadi. Kuduskan kami waktu membaca firman-Mu untuk bisa kami meyakininya bahwa Tuhan Allah itulah yang benar. Si iblis itu adalah pembohong dan membawa kematian bagi manusia. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah Yesus Juru Selamat. Di manakah Engkau? Manusia tidak lagi berani, tidak lagi mau datang kepada Allah karena sudah, mungkin perasaan Adam dia sudah menolak karena dia lebih mempercayai apa yang dikatakan ular daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Itulah sebabnya makanya dia bersembunyi dan jauh dari Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah belum pernah putus asa. Dia masih mencari orang berdosa yang sudah lebih percaya manusia tadi kepada ular. Tuhan Allah masih memanggil dia, di manakah engkau? Karena manusia kalau berpisah dari Allah, hidupnya tidak akan bisa aman. Maka mungkin saudaralah sekarang ini yang sudah berbuat dosa dan sudah menjauh dari Allah. Dia memanggil saudara, di manakah engkau? Adam dan Hawa, dan dengan Tuhan Allah penciptanya sudah berpisah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah jauh dari rencana Allah, telah jauh dari kemuliaan, terpisah. Hati Adam sudah dalam keadaan yang sulit sekali. Ia menjawab, jadi kalau dalam bagian ini masih saya senang, walaupun Adam sudah berdosa, Adam sudah mengakui bahwa dia lebih percaya kepada ular. Tetapi yang paling saya senang dalam cerita ini, waktu Tuhan Allah memanggil dia, di manakah engkau? Firman-Nya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam takut berjumpa dengan Allah. Makanya orang berdosa hampir semuanya tidak mau berjumpa dengan Allah. Makanya sering orang berkata, aku lebih baik sesudah itu aku mencari Allah. Mungkin sama kita dengan Allah, mungkin sama kita dengan Adam. Apa? Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam sudah menyadari keadaannya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan Allah bertanya, dari mana kau mendapatkan pengetahuan itu? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam mengakui terus terang bahwa perempuan ini tadinya menolong, tetapi perempuan yang ini sekarang sudah menodong aku, dia yang memberikan. Akhirnya buah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah dimakan oleh Adam. Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Mungkin Anda akan berkata,
masing-masing mereka mau menyelamatkan, apakah dia mempersalahkan si Hawa. Tetapi Adam mengakui, benar, sudah kumakan buah yang Tuhan Allah larang itu, karena si ular membohongi si Hawa dan si Hawa memberikannya kepada. Mungkin saudara akan sama dengan perempuan ini, tapi engkau akan menjadi sama seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ada iming-imingnya, karena itulah dia diperdaya, dia mempercayai yang bohong itu. Kita coba renungkan baik-baik. Berarti kita bisa diperdaya. Kita lebih mempercayai apa yang dikatakan si ular pembohong itu daripada apa yang dikatakan Allah, karena banyak tawaran yang nampaknya menguntungkan si Adam dan si Hawa. Tapi kenyataannya, sekarang Adam sudah takut berjumpa dengan Allah. Sekarang kenyataannya, Hawa sudah ada di meja pengadilan. Apakah yang kau perbuat ini? Itulah kata Tuhan kepada Hawa. Baru dia katakan, si ular itulah yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi kalau kita garis bawahi, setiap orang hari ini dia diperdaya sehingga dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Manusia diperdaya sehingga manusia lebih banyak mempercayai apa yang bohong, apa yang tidak benar, daripada apa yang dikatakan Tuhan Allah. Makanya dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana si ular memperdayakan Adam dan Hawa, dan dia meninggalkan apa yang dia percaya yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Baik, sesudah itu bagaimana? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi kalau kita masuk ke meja pengadilan di Taman Eden, maka Anda akan berpikir Taman Eden menjadi meja pengadilan. Hakimnya adalah Allah sendiri. Tuhan Allah menghakimi mereka sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada mereka. Jangan makan buah ini, kalau kau makan buah ini engkau akan mati. Tapi banyak orang berkata, kapan rupanya si Adam mati? Nanti Anda bisa lihat ke belakang. Adam mati di dalam pasal 5 ayat 5 dari kitab Kejadian sesudah Adam berumur 930 tahun. Lambat laun, apa yang dikatakan Tuhan Allah jadilah bagi Adam sendiri. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Sekarang ular ya, ada 3 oknum di sini. Ada Adam, ada perempuan, ada ular. Yang menjadi hakim masing-masing adalah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Makanya pengalaman kita sekarang boleh berkata, itu rupanya makanya ular dengan perutnya dia berjalan. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kutuk diberikan Allah kepada ular. Berikutnya ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Inilah kita, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mungkin Anda satu kalimat bisa merenungkannya. Inilah gambaran permulaan di mana akan ada kematian Yesus di kayu salib, supaya ada jalan keluar. Tapi kita tidak bahas, kita lanjut ayat 16 karena kita mau hadir di dalam pengadilan yang sedang Tuhan Allah mengadili Adam dan Tuhan Allah mengadili si Hawa. Tuhan Allah sedang mengadili si ular. Dan ayat 15, Tuhan Allah bernubuat bahkan akan datang masanya bahwa ular ini akan diremukkan kepalanya, tetapi ular ini akan mematuk tumitnya. Pasti Anda mungkin tahu, inilah nubuatan tentang kedatangan juru selamat yang mati, tetapi juru selamat yang sudah mengalahkan musuh si ular tadi. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat. Sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ular dikutuk. Bagaimana hukuman kepada perempuan ini? Firman-Nya kepada perempuan itu, ingat kita ibu-ibu. Firman-Nya kepada perempuan ini, ingat ibu-ibu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat. Allah membuat itu sangat banyak. Makanya tidak ada ibu-ibu yang tidak merasakan kesakitan waktu dia melahirkan anaknya. Ingat ini, itu karena Tuhan sudah menjatuhkan hukuman karena upah dosa sudah menimpa si Adam dan si Hawa memberikannya kepadanya. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Jadi ular dulu dikutuk, sudah itu Hawa susah dia melahirkan. Sekarang hukuman ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi dua kata kutuk di sini. Kata kutuk pertama, ular dikutuk. Sesudah itu terkutuklah tanah ini yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau Adam berbuat dosa. Hukuman dijatuhkan kepada tanah di mana kita hidup, dikutuk oleh Allah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sering kita dengar keluhan bagaimana sulitnya untuk cari makan. Rupanya karena sudah terkutuk tanah ini tidak menghasilkan lagi seperti Taman Eden.
Jadi kalau kita sulit mencari makan, harus kita mengakuinya. Apa yang dikatakan Tuhan Allah itu sungguh memang benar terjadi. Setiap hari aku dengan susah payah mencari makananku, karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sudah mengutuk tanah ini. Sama dengan perempuan, susah payah dia melahirkan, karena itulah hukumannya, karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh ular tadi. Baik, kalau demikian firman ini relevansi sekali kepada kita masing-masing, karena kita memiliki pengalaman bagaimana susah payahnya kita berpeluh untuk mencari makanan kita. Baru dikatakannya, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Makanya kalau kita lihat orang mati, sudah kembali dia menjadi debu, karena dari debu dia datang, kembali dia menjadi debu. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Adam membuat pakaian tidaklah diterima oleh Allah, tetapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ingat, jangan lupa, yang bisa membuat di mana dosa kita diampuni, apa yang dibuat Allah, bukan apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Allah membuat pakaian mereka. Berarti dari Taman Eden sudah ada bayangan bahwa jalan pengampunan dosa bukan dibuat oleh cara manusia, tetapi yang dibuat dari Allah sendiri. Makanya harus kita memikirkannya, apakah kita yang membuat jalan keselamatan kita sendiri, maka nasib kita akan sama seperti si Adam dan si Hawa. Tetapi apa yang dibuat Allah, itulah jalan keselamatan yang bisa kita terima. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tapi Tuhan Allah membuat pakaian yang bisa, ciri pakaiannya Anda bisa lihat apa yang dibuat Allah, itulah kulit binatang untuk manusia itu. Tapi ini kita belum bahas, hanya yang kita bisa rindukan, Tuhan Allah membuat Taman Eden, dan Tuhan Allah juga yang membuat jalan keselamatan sesudah pun Adam berbuat dosa. Itu dalam pikiran kita. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Diusir jauh dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saya tidak akan menguraikan satu persatu. Tragedi di Taman Eden berakhir bahwa manusia diusir dari Taman Eden. Tragedi di Taman Eden, dia dipanggil oleh Tuhan Allah dan dihakimilah. Makanya penghakiman sudah terjadi mulai dari Taman Eden, dan pada hari yang terakhir setiap manusia
akan mati sekali dan sesudah itu dihakimi. Apakah nanti Anda percaya atau tidak? Sama seperti Adam dan Hawa sudah dihakimi oleh Allah. Maka kita semua akan dihakimi oleh Allah karena kita sudah berbuat dosa, dalam arti kita lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh ular daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah pencipta kita. Saya ulangi. Apakah Anda lebih percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita dan daripada dari semua yang dikatakan oleh ular? Kalau begitu, yang menjadi dosa yang terbesar bukan kejahatan, merampok, membunuh dan sebagainya. Dosa yang terbesar kepada siapa kita lebih percaya. Kalau kita lebih percaya kepada Tuhan Allah pencipta kita, maka kita akan dibenarkan. Tapi kalau kita tidak mempercayainya, tapi kita lebih mempercayai yang dikatakan oleh ular itu, itulah dosa kita. Mari kita berdoa. Di Taman Eden satu peristiwa yang tidak boleh kami lupa, yaitu penghakiman. Dan tidak boleh kami lupa, ular sudah dikutuk. Dan tidak bisa kami lupa, perempuan si Hawa telah dijatuhkan hukuman dengan susah payah. Semua perempuan sampai hari ini kesusahan dalam melahirkan anak. Dan kepada Adam, tanah terkutuk, kami susah payah untuk mencari rezeki sampai kami kembali ke tanah. Tuhan Allah yang sudah berbicara kepada kami hari ini, dan kami sudah mengertinya. Buatlah hati kami tertarik. Di manakah Tuhan Allah yang menciptakan kami itu, supaya kami kembali kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.